Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Siroh yang dirahmati Allah, Abu Umar sedang berada di pinggir Sungai Mahakam. Teman-teman lihat di sini cukup luas sekali teman-teman, dan cukup panjang, dan di sana itu ada jembatan untuk menyeberang ke sebelah sana. Dan teman-teman bisa lihat di depan Sungai Mahakam ini, persis di depannya ada Masjid Baitul Muttaqin atau Islamic Center Kalimantan Timur. Bagaimana teman-teman, indah bukan sungai ini? Jadi sungai ini menjadi tempat transportasi kapal. Jadi kapal-kapal yang dari Jawa, dari Pulau Sulawesi itu lewat sini teman-teman untuk mengirimkan barang-barang. Nah, bicara tentang sungai, Abu Umar punya sebuah kisah. Jadi dulu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika itu ada sebuah wilayah namanya Mesir, punya gubernur namanya Amr bin As. Dan Amr bin As ketika itu sedang terjadi, melaporkan kepada Umar bin Khattab setelah terjadi kekeringan. Tidak seperti ini kan masih ada airnya. Ketika itu Sungai Nil mengalami kekeringan, tetapi Islam baru saja masuk ke sana. Sebagai gubernur, Amr bin As kebingungan. Karena apa? Karena tidak mungkin Amr bin As yang sudah paham Islam, yang paham tauhid, untuk melakukan atau melaksanakan praktek kesyirikan. Jadi orang-orang dahulu ketika Sungai Nil menyusut, Sungai Nil kering, mereka punya kebiasaan untuk membuat tumbal seorang perempuan hidup-hidup dilempar ke Sungai Nil. Bayangkan itu teman-teman, Masya Allah. Akhirnya dilaporkan ke Umar bin Khattab, sampailah surat ke sana. Yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis, "Wahai Amr bin As, Gubernur Syam, sampaikan suratku kepada Sungai Nil. Apakah engkau mengalir karena engkau sendiri atau karena Allah? Kalau kamu mengalir karena dirimu sendiri, berhentilah. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengalirlah." Kemudian surat itu dilarung atau dilepaskan ke Sungai Nil. Tiba-tiba Sungai Nil kembali timbul air. Dan Gubernur Syam, Amr bin As, Masya Allah, terkagum-kagum dengan itu. Nah, sahabat Lentera Siroh yang dirahmati Allah, hikmah apa yang bisa digali dari kisah ini coba? Yang pertama adalah inilah kekuatan iman teman-teman. Kekuatan iman. Seorang mukmin itu dia harus bisa berdialog dengan makhluk ciptaan Allah juga. Sungai adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan digerakkan oleh Allah. Maka dia harus yakin, seorang mukmin harus yakin, yang menghentikan, yang menggerakkan adalah Allah. Makanya ketika teman-teman di depan rumahnya ada sungai, tidak mengalir, atau ada hujan, atau ada gempa, lakukan dialog. Ketika itu Abu Umar pernah berapa hari ke Lombok teman-teman. Anak-anak Abu Umar suruh untuk dialog kepada bumi 1000 masjid, bumi Lombok. Abu Umar suruh kepada mereka, ikutin Abu Umar sampai menepuk-nepuk pelantai. Ketika itu di ruangan kelas, wahai bumi, tenanglah, karena aku mau tenang belajar dan aku mau tenang beribadah. Dan alhamdulillah berapa hari ke depannya tidak terjadi gempa lagi. Tapi qadarullah, berapa hari yang lalu Lombok kembali gempa. Kemudian apalagi semuanya teman-teman? Yang kedua adalah pentingnya seorang pemimpin. Dia harus yakin bukan dengan keyakinannya sendiri, bukan dengan kemampuan sendiri, tapi dengan kekuatan Robnya, kekuatan penciptanya. Apapun yang terjadi, dia kembalikan kepada Allah. Itulah teman-teman, ketika teman-teman ada masalah.
teman-teman ada kesulitan-kesulitan, baliklah ke Allah. Ya, jadi 2 pesannya. Dialoglah dengan bumi. Yang kedua, kembalilah kepada Allah. Itu saja dari Abu Umar. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.